Tiga orang tokoh koalisi aksi Menyelamatkan Indonesia Kami ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Ketiganya ditahan bersama 5 orang jaringan Kami Medan Sumatera Utara yang tertangkap mulai 9 hingga 12 Oktober lalu. 8 orang tokoh dan jaringan Kami Jakarta dan Medan diduga melanggar Undang-Undang ITE terkait unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kepolisian baru akan merilis kasus yang menjerat para tersangka Kamis besok. Akan dilakukan rilis, silakan tanya sejelas-jelasnya, akan disampaikan secara detail. Rencananya bisa, semoga tidak meleset. Komite Eksekutif Kami Selasa kemarin langsung memberi pendampingan hukum bagi tokoh Kami yang ditahan. Koordinator Tim Advokasi Kami, Abdullah Al-Katiri, mendesak kepolisian segera mengungkap pasal dan bukti sangkaan yang diterapkan bagi tokoh Kami yang ditahan. Saya juga bingung sampai sekarang saya belum mendapatkan. Kalau saya tanyakan, kebohongannya itu di mana? Karena pasal yang digunakan itu pasal kebohongan. Ya kan? Itu 14 ayat 1, 2, dan 15 Undang-Undang nomor 146 itu penyebaran kebohongan menyebabkan keonaran. Pertanyaan saya, yang mana yang bohong? Itu aja saya tanya. Satu saja. Sebelumnya, polisi juga menangkap warga kota Makassar, Sulawesi Selatan terkait dugaan hoaks Undang-Undang Cipta Kerja di media sosial. Atas penangkapan sejumlah pihak dengan ancaman pidana UU ITE, Amnesty International Indonesia menilai pemerintah terkesan menolak kritik. Dan penangkapan ini dapat menimbulkan semacam kesan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya oposisi atau ada kritik, apalagi dengan menerapkan pasal-pasal yang selama ini sangat dikenal untuk membungkam kritik, misalnya Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik atau penghinaan, atau bahkan ketentuan hukum lainnya yang tidak lebih dari ketentuan-ketentuan karet yang dapat menebar ketakutan. Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, 8 Oktober lalu meminta masyarakat memahami secara utuh Undang-Undang Cipta Kerja. Tiga kategori tenaga kerja yang sekarang sedang bekerja, ya, yang berdemo-demo, yang untuk meminta perlindungan terhadap mereka, itu dilindungi di undang-undang ini. Yang terpaksa kehilangan pekerjaan, itu juga diberi perlindungan melalui perlindungan sosial di dalam undang-undang ini. Dan yang akan mendapatkan pekerjaan, ada jutaan anak-anak muda kita, generasi milenial kita yang membutuhkan pekerjaan. Oke, calon pekerja ya. Siapkan lapangan pekerjaan. Jangan diredusir hanya untuk 1-2 isu, untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu yang memberikan informasi yang provokatif, yang memberikan hoax, yang memberikan disinformasi, yang mempengaruhi generasi muda kita yang ikut ambil bagian berdemo, yang berdampak pada mereka. Apalagi demo yang saya saksikan hari ini, Sofi, ya, itu tidak memperhatikan sama sekali protokol kesehatan. Ini berbahaya untuk mereka, berbahaya untuk keluarga mereka. Pak Joni? Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang apa isinya. Mereka terprovokasi. Kasihan negara kita ini. Rancangan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan pemerintah melalui surat presiden pada Februari 2020 dan terus menuai pro dan kontra. Lebih dari sepekan pasca disahkan pada 5 Oktober lalu, hari ini DPR menyerahkan naskah resmi Undang-Undang Cipta Kerja ke Istana untuk ditandatangani Presiden sebagai lembar negara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejauh mana langkah hukum yang disiapkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami bagi para tokoh yang kini ditahan atas tudingan provokatif dan dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dalam unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja? Kita bahas bersama Husnul Maria, salah seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami. Mbak Husnul, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ingin konfirmasi dulu kepada Anda bahwa hari ini ada pertemuan khusus di aktivis Kami. Benar demikian? Kebetulan posisi saya itu bukan, kan banyak, Kami ini kan banyak tokoh-tokohnya. Jadi harus ditanya bidang apa. Kalau bidang hukum saya nggak ikut di bidang hukum. Saya kan dosen ilmu politik, tentu saja pikiran-pikiran saya adalah bidang ilmu politik gitu. Jadi karena Kami itu, kalau Anda sudah pernah baca maklumat Kami dan jati diri Kami, ya di situ
ada banyak, ada ekonomi, ada sosial budaya, ada pendidikan, ada politik, ada hukum. Jadi masing-masing punya porsinya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan scholarship-nya. Iya, Anda Makanya mengatakan bahwa ada sektor-sektornya, tapi saya membacakan ini, saya ingin konfirmasi. Waktu diundang Kompas, saya katakan, kalau isunya itu saya bukan bidang hukum. Iya, oke. Artinya dicari teman-teman yang bidang hukum, bidang saya adalah political science. Iya, kebetulan yang lain mungkin berhalangan. Mbak Husnul, saya ingin bertanya ini, ada pernyataan resmi terkait dengan pernyataan atas penangkapan pejuang kami. Poin-poinnya sedikit saya bacakan, izin. Kami menyesalkan dan memprotes penangkapan sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Kemudian pengumuman pers Mabes Polri oleh Karopenmas Brigjen Polisi Awistiono tentang penangkapan kami nilai kemudian mengandung nuansa pembentukan opini, melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius, bersifat prematur. Apakah ini kemudian juga akan ada upaya khusus dari kami untuk melakukan dalam tanda kutip perlawanan terhadap penangkapan ini? Secara hukum tentu. Nah, sekarang ditanya dulu, perlawanan itu apa? Kalau saya dari kacamata politik, ilmu politik, kalau kita, bangsa Indonesia, sudah memilih demokrasi, maka salah satu indikator dari demokrasi itu adalah civil and political liberties. Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers. Pers itu bagian dari kalau kita, yang kedua lagi apa? Partisipasi. Masyarakat di dalam konteks ini itu bisa melakukan partisipasi termasuk di dalam konteks kalau kita berdemonstrasi. Tapi di dalam demokrasi itu juga pendekatan yang disebut power-based approach itu hanya sedikit di dalam konteks. Jadi ada power-based approach, ada legal-based approach, ada hukum, ada kekuasaan, ada juga values, need, interest. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kasus, kalau tadi persoalan penangkapan misalnya, ya tentu sajalah. Kalau warga negara, mestinya kalau kemudian ada warga negara ditangkap, negara kan wajib menyediakan pendampingan hukum. Apa itu istilahnya teman-teman itu pendamping. Itu kalau ada warga negara yang ditangkap dan tidak mampu kan, negara juga wajib mendampingi warga negara yang meskipun sudah ada tim advokasi dari kami. Tapi pertanyaan saya adalah kepada teman-teman dari Kompas. Terima kasih nih, saya udah diundang Kompas. Tumben juga. Sudah lama juga nggak diundang. Kembali lagi, akar dari persoalannya apa? Mbak Husnul, sebentar. Saya ingin tanya, tadi Anda bicara soal kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers, freedom of expression, freedom of the press. Ya, apa yang kemudian menjadi konsep dari demokrasi? Saya ingin bertanya, saya lanjutkan kemudian dari pernyataan kami. Betulkah ini yang kemudian disampaikan? Kami menegaskan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa tokoh kami dalam hari-hari terakhir ini diretas atau dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau digandakan, di cloning. Itu sempat kemudian mengemuka di lingkungan internal kami? Begini, kalau cuma urusan diretas, saya jadi anggota KPU dulu juga diretas. Nomor saya pasti ada di Pejaten, ada di CIA juga. Jadi jangan salah, nomor saya itu ada di CIA. Pertanyaan saya begini, Pak Husnul. Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Apakah kemudian ini sempat kemudian dibahas? Karena ketika kemudian ini menjadi pernyataan resmi, ini menjadi isu yang kemudian saya kasih tahu ya. Contoh, kita sedang rapat daring. Nanti akan ada orang yang sampai 4 nomornya. Dan setelah ini bukan. Yang benar yang mana? Itu kita udah biasa. Dan bagi kami, sebetulnya silakan aja meretas. Kenapa? Karena yang kami bicarakan itu dalam rangka mengimplementasikan yang namanya cita-cita berbangsa dan bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat dan ikut di dalam ketertiban dunia. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya di dalam kerangka implementasi konstitusi, makanya di dalam maklumat kan disebutkan mengembalikan kiblat
dari kita berbangsa dan bernegara. Dan apa yang kemudian dilakukan di mata pihak kepolisian dari sisi hukum, 8 orang sudah ditetapkan tersangka terkait dengan hoax yang kemudian berujung pada demo rusuh. Bagaimana Anda menjawab ini? Kalau itu akarnya adalah undang-undang omnibus, kan kita harus bahas substansinya apa. Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu hoax. Kalau substansinya benar, walaupun mungkin itu tidak dibahas apa hoax. Nah, di dalam proses pembuatan undang-undang akhir-akhir ini, memang proses transparansi itu dipertanyakan, proses akuntabilitasnya dipertanyakan, proses yang disebut public hearing juga dipertanyakan. Nah, kembali lagi di dalam kalau kita mengimplementasikan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, apakah ini sudah mengikuti itu, kemanusiaan yang adil, apakah ini ada keadilan, apakah undang-undang ini akan memecah belah bangsa. Ya, tentu ada dua sisi yang kemudian punya argumentasi terkait itu. Ada sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Saya ingin bertanya, karena begini, ini penting menjadi pertanyaan saya Mbak Husnul. Mbak Husnul, bahwa kemudian polisi sudah yakin setidaknya memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada 8 anggota kami dari Medan dan dari Jakarta. Saya ingin bertanya terkait dengan hal ini. Apa sesungguhnya yang dilakukan kami sebelum demo? Saya ingin kemudian ketika Anda tidak informasi tidak melakukan apa-apa, ya disampaikan. Tapi ketika melakukan mungkin ada rapat dan lain sebagainya, mungkin Anda tidak keberatan untuk kemudian bisa menyampaikan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Loh, pertanyaan saya dari sejak awal, akar dari persoalan ini apa? Jadi kita bahas substansi, akar persoalan apa? Undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law ini sudah berkeadilan tidak? Values, need, interest-nya siapa yang dilindungi? Dan apakah benar sudah ada yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun oleh DPR, itu ada yang disebut public hearing. Nah, kalau misalnya dari kelompok buruh itu ada 3 kelompok, nah kelompok siapa? Kan katanya ada Bung Andi Gani. Bung Andi Gani kan putranya Pak Nuawea ya itu ya. Ya, Pak Yaakob. Kemudian ada Yaakob Nuawea. Ada Iqbal. Sejauh mana proses itu? Tapi kan tidak hanya dari asosiasi pekerja. Undanglah para scholars. Bukan, pertanyaan saya begini Mbak Husnul. Karena ini kemudian berujung pada proses hukum. Anda harus pada level substansi. Sehingga tadi jangan mudah membuat hoax. Semua orang yang bicara mencerdaskan bangsa kemudian dikasih label hoax. Jadi hati-hatinya di situ. Ya, justru itu saya ingin bertanya kepada Anda. Ini waktu juga untuk kemudian kami bisa mengklarifikasi. Karena faktanya polisi sudah menetapkan, sebentar Mbak Husnul, boleh saya bicara sebentar. Faktanya adalah polisi sudah menetapkan 8 tersangka dari anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sebagian besarnya adalah kemudian juga deklarator di sana yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Artinya polisi memiliki setidaknya 2 alat bukti yang bersangkutan melanggar aspek pidana. Pertanyaan saya, sebelum demo rusuh, adakah kemudian yang dilakukan oleh kami, misalnya rapat dan lain sebagainya? Hanya itu pertanyaan saya. Sebelum hukum. Jadi jangan orang dinyatakan bersalah sebelum proses hukum. Betul, kan saya bilang minimal 2 alat bukti yang dianggap oleh polisi. Iya, enggak, itu kan yang disebut media yang disebut nanti media. Nanti di pengadilan, kalau itu urusan pengadilan, dan saya dari sejak awal tidak bicara soal siapa salah, siapa benar, karena tentu tersangka masih punya asas praduga tak bersalah. Tapi pertanyaan saya minimal ketika ada penetapan tersangka, maka ada minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh polisi. Anda selalu ngajak saya di bidang hukum, saya sejak awal saya tidak mau. Kalau Anda bicara legal based approach, bukan bidang saya. Bidang saya adalah political science. Saya dosen sudah 38 tahun menjadi dosen. Saya tidak bertanya soal hukumnya, saya bertanya apa yang dilakukan sebelum demo rusuh. Adakah misalnya rapat dan lain sebagainya? Kalau seandainya Mbak Husnul mau menjelaskan, tentu menjadi proses klarifikasi di sini. Bung, Anda mau mendengarkan jawaban saya atau ngotot? Saya bertanya Mbak Husnul. Pertama, pemerintah harus berbicara, dialog. Pemerintah harus bisa. Anda tidak menjawab pertanyaan saya Mbak Husnul. Kalau Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya, Anda berhak, tapi Anda menyatakan bahwa saya tidak menjawab pertanyaan Anda. Tapi jangan kemudian ketika saya bertanya, Anda menjawab yang lain. Loh bukan dong, kan dari sejak awal Anda mengarahkan ke legal based approach. Silahkan nanti
pembicara yang lain yang dari bidang hukum. Bukan soal Saya bicara soal hukum, saya ingin bertanya. Ketika sebelum demo rusuh, pertanyaan saya sederhana. Apakah ada rapat dan lain sebagainya? Karena 8 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Adalah argumen hukum, argumen di pengadilan. Argumen saya adalah argumen demokrasi, argumen bernegara, argumen good governance, argumen hak kedaulatan rakyat. Itu argumen saya. Sekali lagi pertanyaan saya sederhana. Apa yang dilakukan sebelum demo rusuh? Apakah kemudian ada rapat dan lain sebagainya? Ada pertemuan misalnya? Ini proses klarifikasi. Saya berikan kesempatan. Nah, itu tugas media untuk investigasi. Jangan media hanya menggunakan katanya. Media punya fungsi juga untuk investigasi. Itu adalah tugas media Mbak Husnul. melakukan investigasi, melakukan penelitian, melakukan investigasi, sehingga media tidak terjebak kepada media katanya. Nah, di situ letaknya, Bung. Media katanya kalau seandainya dia menyimpulkan sendiri. Sementara saya menanyakan kepada salah satu tokoh kami. Kompas memiliki riset. Riset itu gunakan. Jadi jangan kebiasaan media hanya katanya-katanya. Belum nanti kita bicara Anda bisa menjawab, Mbak Husnul. Anda orang kami, lalu saya bertanya pada Anda yang tidak kemudian mau menjawab. Baiklah, kalau seandainya Anda tidak menjawab, saya menghormati jawaban Anda. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan dari sini, dari semua proses ini? Makanya saya katakan, ini negara demokrasi. Di dalam kompetisi, excluding the use of force, dilarang menggunakan kekerasan. Harus ada partisipasi, maka dibuka channeling. Pemerintah harus membuka channeling, membuka civil and political liberties. Dialog-dialog harus dilakukan. Dialognya yang mana? Bukan kemudian dialog kekuasaan. Karena penangkapan bagi saya tidak menyelesaikan persoalan bangsa. Kalau tujuan dari undang-undang ini mengundang investor, apakah kemudian investor tidak takut kalau pendekatannya kekuasaan? Kalau ternyata sebagian besar dari masyarakat ternyata menolak undang-undang itu. Nah, di sini diskusi substansi harus ada, Bung. Kalau kemudian ada kawan-kawan kita yang berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kedaulatan rakyat ditangkap, itu biasa. Ya, siapa sih yang nggak ditangkap? Soekarno ditangkap. Ya, Buya Hamka ditangkap. Siapa yang nggak ditangkap di dalam tokoh-tokoh pergerakan di Republik ini? Jadi bagi kita, kalau yang legal silakan legal, tapi kita juga harus bicara politik. Apakah benar kita berdemokrasi hari ini? Mari kita duduk bersama. Oke. Sebetulnya munajat atau posisi dan demokrasi dimulai dari keterbukaan atas pertanyaan-pertanyaan dari sejumlah media. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab oleh Mbak Husnul Maria, tapi saya menghormati hak Anda. Jadi dari tadi saya menjawab itu apa artinya? Iya. Karena jawaban saya soal apakah ada rapat sebelum demo dan lain sebagainya. Anda keberatan kemudian untuk menjawab itu dan Anda menjawab pada yang lain. Terima kasih Mbak Husnul Maria. Agenda setting dari media Kompas. Dan Anda selalu mengatakan tidak. Yang saya lakukan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi pertanyaan saya sederhana dan Anda tidak menjawab itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Husnul Maria, bagian dari Freedom of Expression, Freedom of the Press. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Husnul Maria, salah satu tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kita akan segera kembali saudara dengan diskusi masih dengan terkait anggota kami yang kemudian dijadikan tersangka. Tentu ini perlu kemudian untuk didalami apakah kemudian ada aksi-aksi tertentu atau yang tadi seperti katakan oleh anggota kami ini bagian dari pemaksaan kekuasaan. Tentu terbuka untuk kemudian menjadi sebuah diskusi. Kami akan segera kembali saat lagi.